Satu, di sebuah desa wisata, terdapat seorang pengusaha bernama Budi yang diundang untuk menghadiri festival budaya yang diadakan oleh masyarakat lokal. Festival ini merupakan bagian dari upaya masyarakat untuk melestarikan tradisi mereka sekaligus memperkenalkan budaya lokal kepada wisatawan. Jika Budi ingin memberikan dampak positif baik bagi dirinya maupun masyarakat, sikap apa yang seharusnya ia ambil? A. Memanfaatkan kesempatan untuk memahami dinamika sosial masyarakat lokal, sambil menjaga perannya sebagai pengusaha yang bertanggung jawab. B. Menghadiri festival sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat lokal, dengan fokus pada aspek budaya yang diangkat dalam kegiatan tersebut. C. Berpartisipasi aktif dalam festival dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat, serta menghargai dan mendukung upaya pelestarian budaya mereka. D. Hadir di festival sebagai pengamat untuk mendapatkan wawasan baru tentang budaya lokal yang dapat bermanfaat di masa depan. E. Menggunakan festival sebagai kesempatan untuk memperluas jaringan sosial dan melihat potensi kolaborasi dengan komunitas lokal. Opsi C. Berpartisipasi aktif dalam festival dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat, serta menghargai dan mendukung upaya pelestarian budaya mereka. Berpartisipasi aktif dan berinteraksi langsung menunjukkan komitmen yang nyata terhadap budaya lokal dan pelestarian tradisi. Ini juga membantu membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat setempat dan menunjukkan dukungan yang tulus. Opsi A. Memahami dinamika sosial adalah langkah penting untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat lokal. Menjaga peran sebagai pengusaha yang bertanggung jawab juga menunjukkan kesadaran akan dampak dari tindakan bisnisnya terhadap komunitas. Opsi B. Menghadiri festival sebagai bentuk dukungan adalah sikap yang baik. Tetapi jika tidak disertai dengan partisipasi aktif, dukungan tersebut mungkin tidak cukup berdampak. Opsi E. Memperluas jaringan sosial dan mengeksplorasi potensi kolaborasi adalah hal yang positif, tetapi ini bisa terlihat lebih seperti agenda pribadi ketimbang dukungan langsung terhadap pelestarian budaya. Opsi D. Sebagai pengamat, Budi mungkin tidak memberikan dampak langsung pada masyarakat. Ini lebih berfokus pada keuntungan pribadi daripada kontribusi nyata terhadap festival dan pelestarian budaya. 2. Anda diminta oleh atasan untuk menyiapkan sebuah presentasi penting untuk bertemu dengan klien besok pagi. Presentasi ini akan menjadi penentu kelanjutan kerja sama perusahaan dengan klien tersebut. Atasan Anda berharap agar presentasi yang Anda buat mampu menarik minat dan membuat klien antusias untuk mengetahui lebih lanjut. Apa tindakan terbaik yang akan Anda ambil? A. Menyusun presentasi dengan fokus pada visual yang menarik dan poin-poin kunci yang dapat membuka ruang diskusi dengan klien. B. Menyampaikan presentasi secara terstruktur dengan informasi yang mendalam, sehingga klien memahami seluruh aspek kerjasama yang ditawarkan. C. Mempersiapkan presentasi yang interaktif dengan menyertakan studi kasus dan contoh aplikasi nyata yang relevan dengan kebutuhan klien. D. Membuat presentasi dengan fokus pada kejelasan setiap poin penting, agar klien langsung memahami esensi kerjasama yang diusulkan. E. Mengembangkan presentasi dengan pendekatan yang kreatif dan dinamis, yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun hubungan emosional dengan klien. Opsi E. Mengembangkan presentasi dengan pendekatan yang kreatif dan dinamis, yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun hubungan emosional dengan klien. Pendekatan kreatif dan dinamis dapat membuat presentasi lebih menarik dan berkesan, membantu membangun hubungan emosional yang kuat dengan klien. Ini penting untuk menarik minat dan membuat klien antusias untuk melanjutkan kerjasama. Opsi C. Presentasi yang interaktif dengan studi kasus dan contoh nyata, menunjukkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan klien, dan memberikan konteks praktis yang dapat memperkuat argumen Anda. Opsi A. Visual yang menarik dan poin-poin kunci penting untuk menjaga perhatian klien, dan membuka peluang untuk diskusi. Tetapi tanpa pendekatan kreatif yang kuat, ini mungkin kurang berdampak. Opsi D. Kejelasan sangat penting, tetapi jika presentasi tidak cukup menarik atau tidak membangun hubungan emosional, informasi yang jelas saja mungkin tidak cukup untuk memastikan keberhasilan presentasi.
Opsi B, meskipun informasi mendalam penting, terlalu banyak detail bisa membuat presentasi kurang menarik jika tidak dipadukan dengan elemen kreatif atau interaktif yang dapat menjaga minat klien. 3. Di kantor Anda, beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda terlibat dalam penggelapan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadi. Rekan tersebut sudah beberapa hari tidak masuk kerja, dan kabar ini cepat menyebar di antara karyawan hingga menjadi perbincangan hangat di kantor. Apa tindakan terbaik yang akan Anda ambil dalam situasi ini? A. Menyarankan perusahaan untuk mengadakan penyelidikan internal secara transparan, agar semua pihak mendapatkan informasi yang jelas sebelum tindakan lanjutan diambil. B. Mengambil sikap tenang sambil menunggu hasil penyelidikan resmi perusahaan, agar tidak terbawa oleh rumor yang beredar. C. Menghubungi rekan kerja tersebut secara langsung untuk memahami situasi dari sudut pandangnya sebelum membuat kesimpulan. D. Mengamati perkembangan situasi tanpa terlibat dalam pembicaraan atau spekulasi, hingga ada kepastian dari perusahaan. E. Berdiskusi dengan atasan atau pihak manajemen, untuk mencari tahu langkah yang tepat dalam menanggapi kabar yang beredar. Opsi A, menyarankan perusahaan untuk mengadakan penyelidikan internal secara transparan, agar semua pihak mendapatkan informasi yang jelas sebelum tindakan lanjutan diambil. Menyarankan penyelidikan internal yang transparan adalah tindakan yang paling sesuai untuk memastikan bahwa fakta-fakta diklarifikasi secara resmi dan adil. Ini membantu mencegah penyebaran rumor yang tidak berdasar dan memberikan kejelasan kepada seluruh pihak terkait. Opsi E, mendiskusikan situasi dengan atasan atau manajemen, penting untuk mengetahui kebijakan perusahaan dan langkah-langkah yang perlu diambil. Ini juga menunjukkan bahwa Anda mengambil pendekatan yang terkoordinasi dan sesuai dengan prosedur perusahaan. Opsi B, mengambil sikap tenang dan tidak terpengaruh oleh rumor, adalah penting untuk menjaga profesionalisme dan menghindari dampak negatif dari spekulasi. Namun, sikap ini sebaiknya diimbangi dengan tindakan proaktif, seperti yang disarankan dalam poin A atau E. Opsi D, mengamati situasi dan tidak terlibat dalam spekulasi, adalah tindakan yang baik untuk menjaga jarak dari rumor, tetapi ini mungkin tidak cukup proaktif dalam situasi di mana ada kebutuhan untuk tindakan yang lebih jelas dan terstruktur. Opsi C, menghubungi rekan kerja yang terlibat, bisa menjadi langkah yang sensitif dan berpotensi memperburuk situasi jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Terlebih lagi, dalam konteks dugaan penggelapan, pendekatan ini mungkin kurang efektif jika perusahaan belum melakukan penyelidikan resmi. 4. Siang ini, semua karyawan dikumpulkan oleh atasan untuk membicarakan permasalahan kantor. Saat Anda diminta oleh atasan untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah masalah, rekan kerja Anda tiba-tiba menyela penjelasan Anda. Bagaimana respons terbaik Anda dalam situasi ini? A. Menanggapinya secara terbuka dengan tetap mendengarkan perspektif rekan tersebut, karena komunikasi yang efektif dalam diskusi membutuhkan keseimbangan pendapat. B. Menghargai interupsi tersebut sebagai bagian dari dinamika diskusi, sambil mencari cara untuk menyampaikan ide Anda secara lebih jelas dan efektif. C. Mengusulkan agar diskusi berlangsung lebih terstruktur, di mana setiap orang diberi kesempatan untuk berbicara tanpa interupsi. Demi menjaga suasana diskusi yang kondusif, D. Menyadari bahwa rekan Anda mungkin memiliki sudut pandang yang ingin segera disampaikan, sehingga tetap fokus pada penyelesaian masalah secara kolaboratif. E. Mengambil langkah untuk memahami alasan di balik interupsi rekan kerja Anda, sambil memastikan bahwa setiap pendapat dapat disampaikan secara bergantian dan jelas. Opsi A, menanggapinya secara terbuka dengan tetap mendengarkan perspektif rekan tersebut, karena komunikasi yang efektif dalam diskusi membutuhkan keseimbangan pendapat. Menanggapinya secara terbuka, menunjukkan bahwa Anda menghargai kontribusi rekan kerja, dan berkomitmen untuk komunikasi yang efektif. Ini juga membantu menjaga suasana diskusi yang inklusif dan produktif. Opsi B, menghargai interupsi dan mencari cara untuk menyampaikan ide dengan lebih jelas, dapat membantu mengatasi situasi dengan baik.
Ini juga menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dalam diskusi. Opsi E, memahami alasan di balik interupsi dan memastikan bahwa setiap pendapat disampaikan secara bergantian. Adalah langkah baik untuk menjaga struktur diskusi. Namun, ini mungkin melibatkan lebih banyak waktu dan mungkin kurang langsung dibandingkan dengan menanggapinya secara terbuka. Opsi D, menyadari motivasi rekan kerja dan tetap fokus pada kolaborasi penting, tetapi tanggapan langsung terhadap interupsi mungkin lebih efektif dalam menjaga jalannya diskusi. Opsi C, mengusulkan struktur diskusi yang lebih teratur, adalah pendekatan yang valid, tetapi ini mungkin tidak langsung mengatasi situasi interupsi yang sedang terjadi. Tindakan ini lebih cocok untuk meminimalkan interupsi di masa depan, daripada menangani interupsi yang sudah terjadi. 5. Beberapa minggu yang lalu, atasan Anda pernah memberitahu bahwa ia memiliki jadwal untuk menandatangani kontrak dengan beberapa klien baru dalam beberapa minggu ke depan untuk pengembangan perusahaan. Namun, karena terlalu sibuk mengurusi berbagai hal dan sering pergi keluar kota, tampaknya atasan Anda lupa mengenai hal tersebut. Sebagai seorang asisten, tindakan apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menyusun rencana pertemuan dengan klien, dan mengusulkan jadwal yang tepat kepada atasan, agar ia bisa mempersiapkan diri lebih baik. B. Mengingatkan atasan mengenai rencana pertemuan dengan klien, sambil menyiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk memastikan kelancaran proses pertemuan. C. Mengatur pertemuan dengan klien berdasarkan jadwal yang tersedia, dan memberitahukan atasan tentang perkembangan ini, agar dapat segera ditindaklanjuti. D. Menghubungi klien terlebih dahulu untuk mengetahui ketersediaan mereka, kemudian menyampaikan hasilnya kepada atasan, beserta jadwal alternatif yang memungkinkan. E. Mengonfirmasi kembali jadwal dan detail kontrak dengan klien, sambil menunggu kesempatan yang tepat untuk mendiskusikannya dengan atasan. Opsi B, mengingatkan atasan mengenai rencana pertemuan dengan klien, sambil menyiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk memastikan kelancaran proses pertemuan. Mengingatkan atasan tentang rencana yang akan datang, sambil menyiapkan dokumen penting, adalah langkah yang paling langsung dan proaktif. Ini memastikan bahwa atasan tidak hanya diingatkan, tetapi juga siap dengan semua yang dibutuhkan untuk pertemuan tersebut. Opsi A, menyusun rencana dan mengusulkan jadwal, adalah tindakan yang membantu merencanakan pertemuan, tetapi mengingatkan atasan secara langsung lebih mendesak, untuk memastikan bahwa ia ingat dan siap. Opsi D, menghubungi klien untuk memeriksa ketersediaan mereka adalah tindakan proaktif. Tetapi ini harus dilakukan setelah mengingatkan atasan terlebih dahulu, untuk memastikan bahwa rencana baru disetujui dan diprioritaskan. Opsi C, mengatur pertemuan berdasarkan jadwal yang tersedia adalah penting, tetapi ini sebaiknya dilakukan setelah mendapatkan konfirmasi atau arahan dari atasan mengenai prioritas dan jadwal yang tepat. Opsi E, mengonfirmasi jadwal dan detail kontrak dengan klien adalah penting, tetapi harus dilakukan setelah mengingatkan atasan dan mendapatkan arahan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan rencana perusahaan.